عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين أما بعد. Berkira seluruh keluarga besar dari Madin, PPG dan juga pondok pesantren yang tergabung di acara pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan nikmat, rahmat, hidayah, inayah dan taufik Allah semata kita dapat bersama-sama berkumpul di pondok Mayangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal hasanah yang tentunya dapat membawa manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo iki mlebet mriki lho. Selamat salam kita kunjuk dumateng junjungan kita Rasulullah Nabiullah Sayyidina Muhammad. Qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mugi-mugi kula dalasan panjenengan sedaya sak keluarga bahkan dugi anak turun kita sedaya dipun kampelaken Allah ijbah lan nyonto dumateng Kanjeng Nabi kanthi mekaten mugi-mugi mangke pikantuk syafaat lan pitulunganipun ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga pepanggian menika kita awali kanthi maos suratul Fatihah. Nyuwun nyadong dedonga namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi kita sedaya kaparingan gangsal lancar ketenangan alas menapa lan utaminipun saged sedina malih bekta manfaat kagem lembaga di mana kita berjuang untuk menegakkan agama Allah. Ala hadiniyah min kulli niyatis sholihah al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, jatosipun kita ini memang sudah dijadwal untuk munaf dan monitoring se-Kabupaten Tulungagung. Kebetulan hari ini terjadwal di Kecamatan Ngantru. Kita sudah ke Tanggung Gunung, Campur Darat, Besuki, Bandung, Pakel, Gondang, kemudian Kota, Munut, Kalidawir, Bejetangan, Pucang Laban, Sumber Gempol, semuanya sudah. Dan insya Allah hari ini terjadwal di Ngantru. Dengan harapan apa? Kita mengetahui keluh kesah yang ada di bawah, dapat kita bawa ke forum kabupaten. Sebetulnya sebelum ini, sadari pun pertemuan atau kami ini menuju ke setiap kecamatan, insya Allah saat sekitar 1 bulan yang lalu itu ada undangan, tetapi karena kapasitas undangan kami menyesuaikan dengan yang ada di program kami di kabupaten, di DIPA kami, sehingga tidak bisa mengundang semuanya, namun perwakilan. Karena apa? Kita menginginkan yang namanya pondok pesantren, yang namanya madrasah diniyah, yang namanya TPG, ini semuanya seiring sejalan, berjalan lancar, termasuk seperti yang diprogramkan dari Kementerian Agama Pusat, wilayah sampai kabupaten itu sama.
sami alias podo. Contoh, saat ini misal mengurus ijob itu seperti itu prosesnya, terus orang kayak zaman biyen. Sekarang mengurus yang namanya bantuan itu sudah online semua, wis ora kayak zaman biyen. Zaman biyen non sewu apa-apa nggawa proposal template, kemudian diketahui semuanya begini begitu, semua seperti itu. Hari ini itu sudah ketinggalan zaman. Bahkan kami yang dari kabupaten kalau tidak menyesuaikan diri ini juga ketinggalan zaman. Termasuk misal ada bantuan itu online, semuanya online. Kemenang itu ibaratnya kayak nggak ngerti Jawa nih. Dan itu memang saat ini sudah seperti itu kenyataannya. Dan itu semua akhirnya kita harus merapatkan barisan, kudu pinter. Karena apa? Kemarin itu waktu di kecamatan Bandung atau Besuki, ada yang tanya, Pak, ini kok ada dari program ini, dari kementerian ini ada gini. Nah, hal seperti itu kami tularkan kepada yang lain. Ben ojo sampai yang satu tempat pikantuk, yang satu tempat ndak roh Jawane. Hal seperti itu yang harus kita hilangkan, harus kita sebisa mungkin kita layani dengan baik. Yang pertama, yang kedua, saat pertemuan kemarin di Kabupaten Tulungagung itu hari-hari ini digitalisasi seluruh data itu terprogram melalui EMIS, terprogram lagi itu, dan itu sangat penting tur banget. Kemarin insya Allah perwakilan panjenengan ada yang mewakili di Kemenang Kabupaten Tulungagung menyampaikan apa wae keluhan yang dibawa kalau masalah EMIS. Karena apa? Hari ini tanpa adanya data EMIS itu semua tidak akan berjalan. Baik yang namanya pondok pesantren, madin atau TPQ. Kita ke lapangan semua gini. Termasuk kalau ada izin operasional baik yang baru ataupun yang memperpanjang ijobnya dan yang lain. Maka dari itu hari ini kita santai saja, tur yo rasa suwi-suwi. Kita ya wis meluwe ya. Kita ya wis luwe. Hari ini sebetulnya Pak Kasih akan hadir sendiri. Kami bertiga mewakili Pak Iki. Udah lebih selesai. Krono ini tadi ada rapat karena kepala kemenangnya tinggal alias baru. Kemenang Tulungagung yang lama, Bapak Dr. Muhajir, beliau pindah di Jombang. Kita kedatangan dari Pacitan yang asli Lamongan. Nah, dalam rangka isi acar ini gembira lagi langsung bodoh. Bagaimana persiapannya hari tadi seluruh kasih ngumpul, bendahara dan program kumpul. Kami bertiga memberanikan diri berangkat rene. Intinya apa? Yang biasa disampaikan Pak Kasih, saya sampaikan pada panjenengan karena program seperti itu. Termasuk kemarin saya juga barusan raker di Surabaya. Kita akan menghadapi Pospenas, kemudian MIK dan yang lain. Itu nanti kita mempersiapkan itu ke depannya. Jadi hari ini kita nyantai ngobrol sama, keluarnya apa? Kalau masalah ijo, kalau masalah data EMIS dan yang lain, ngobrol nanti ya, ngobrol sambil apa yang di buku tanggung jawab sini, kemudian apa yang kami perlukan di instrumennya diisi, kemudian di stempel, kemudian nanti sambil ngobrol saja lebih lanjut apa yang kalau kesah panjenengan apa kami bawanya ke kabupaten dan nanti bisa kita sharingkan bersama-sama. Saya buka termin yang pertama dan tidak usah termin pertama kedua, nanti langsung saja monggo saran-saran. Kalau ada pertanyaan dan yang lain, karena apa? Kemarin itu Pak Kasih menyampaikan itu dari pusat kemudian dari wilayah sama ojo sampai yang namanya
pontren, namanya pondok pesantren, namanya Madin, namanya TPG. Kalau sampai kita ketinggalan apa? Ketinggalan kereta, baik informasi apapun, lebih-lebih ketinggalan masalah SDM kita. Karena kita tidak kalah. Hari ini SDM yang ada di bawah Kementerian Agama, baik lembaga-lembaga formal dan non formal, itu sudah tinggi di atas, lebih-lebih warga Nahdien, SDM-nya sudah sangat tinggi, bagus sekali. Pramila saking menika tinggal kita memanfaatkan. Ojo sampai emisi pada negara akhirnya enek bantuan, piye Pak iki? Nah emisi rene akhirnya tidak dimasukkan, piye Pak iki? Kebiasaan kita. Lek bareng enek kancane entuk bingung berandalan itu biasanya ngono kuwi. Mau nek ya malah wis bene. Saya itu biasa memberikan informasi masalah SKT. Masjid saiki lewat SKT ini dikantor bantuan saka Pemkab, saka DPR negara nih. Akhirnya buwing SKT. Pak iki piye lah jane iki penak. Nek bareng enek kancane mendapatkan sesuatu sing ya cara permen rada lebih titik, akhirnya ini bingung. Dan itu harus kita kikis seminim mungkin biar kita itu tidak ketinggalan kereta. Ada yang bertanya masalah emis, nanti dilanjutkan oleh Mas Yus, oleh Mbak Nur, dan nanti kalau tidak ada pertanyaan sudah lama, nanti biar untuk di akhir acara. Kami persilakan. Mungkin langsung bertanya apa pengenalan program dulu. Pengenalan program dulu, Pak. Kersane bahan yang ditanyakan. Nah, pertama sing dasarnya sing bocah SD itu di seksi P2 itu namanya TPI. Kita bahas TPI dulu. TPI itu ada yang sudah punya izin operasional, yang sekarang izin operasional itu diganti, penyebutannya diganti, bukan IJOP tapi daftar keberadaan. Kalau IJOP ini kesannya kan itu izin, ini sekarang daftar keberadaan TPI atau daftar nomor statistik TPI. Di situ sekarang yang kita akan depan, sekarang itu daftarnya via online melalui aplikasi Sidar PI. Aplikasi Sidar PI itu untuk mendaftarkan TPI kita supaya mempunyai nomor statistik atau diakui keberadaannya. Piagamnya yang mengeluarkan itu pusat, bukan Kemenang kabupaten seperti yang dulu. Jadi nanti kalau piagamnya sudah terbit, otomatis lembaga panjenengan itu nomor statistiknya sudah tercantum di EMIS, kantor mendaftarkan operator dan akhir. Oke, gimana ya untuk yang sudah kayak gini, aplikasi untuk mendaftarkan TPI supaya mendapatkan nomor statistik lembaga. Kemudian Madin untuk saat ini yang mengeluarkan Kemenang kabupaten, cuma sekarang sudah beralih ke jalur online. Jalurnya apa? Melalui aplikasi Simple Kemenang Kabupaten Temanggung, nah, di situ mungkin sama persyaratannya, mungkin berkas-berkasnya menjadikan scan,
berupa PDF nanti di upload di situ. Nah, yang TPQ juga seperti itu. Persyaratan-persyaratannya misalkan KTP kepala TPQ itu di-scan mungkin dapat di situ. Misalkan seperti itu. Cuma nanti yang Madin itu kita harus manual dalam arti ketika terbit nanti pihak kabupaten yang akan mendaftarkan di NIS. Ya. Jadi untuk Madin dan TPQ online. Sekarang pondok pesantren bahkan lebih dulu daripada Madin dan TPQ. Sebelum lembaga dua ini diberlakukan jalur online, dulu sudah diberlakukan untuk pondok pesantren namanya aplikasi Sitren, sistem pendaftaran pondok pesantren. Itu sama juga seperti TPQ yang mengeluarkan adalah Kemenak Pusat. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi bahwa pondok ini benar-benar ada setelah kita melakukan verifikasi ke lokasi yang nantinya karena jumlah personil kita di kantor Kemenak Kabupaten seksi PD Punten terbatas, nanti akan ada dari pihak penyuluh masing-masing kecamatan. Ada juga semuanya ada. Kecuali yang Madin karena langsung kita yang menerbitkan. Itu. Cuma yang namanya tingkatannya lebih tinggi terpusat di Jakarta itu prosesnya menjadi manual. Betul. Nah, jadi sidang TPQ untuk pendaftaran TPQ yang simpel tadi. Kemudian yang Sitren untuk pondok pesantren. Nah, ini 3 program. Kemudian di sini ada yang namanya sistem pelayanan bantuan yang namanya SIMBA. SIMBA itu apa? SIMBA itu adalah aplikasi untuk kita delok program bantuan nopo yang kita bisa memenuhi persyaratannya, kita tempuh jalur. Terus itu kados ini program Kemenak Pusat nopo mawon bantuan iya. Mengajukan juga di situ, ngincengi program juga di situ. Madin ada program apa? Kita lihat di sini ya. Persyaratannya apa saja ya di situ. Tentunya itu adalah bantuan untuk lembaga. Jadi di Madin Pondok Pesantren yang sudah terdaftar atau sudah punya nomor statistik, baik yang TPQ Madin dan Pondok Pesantren Wau. Nah, tidak hanya seperti itu, tidak hanya yang terdaftar, tapi juga yang sudah update di aplikasi EMIS. Aplikasi EMIS itu nopo to? Aplikasi EMIS itu media kita menceritakan keberadaan kondisi lembaga kita kepada Kementerian Agama Pusat. Sing bahasane bocah-bocah update data EMIS. Mungkin lek diarani update data itu kan jadi mabur bahasane kan jadi politik penggalian. Tapi lek bahasa kula EMIS ini sarana kita untuk menceritakan kondisi ini lembaga
itu guru enten itu jenenge niki omahe niki tanggal lahir niki sing kedua guru niki ya beda balik. Santri ini enten 70 jenenge sinten mawon. Iki omahe kae anake kae ibuke kae kakane nomore iki ngoten lho. Kan enak balik. Nah, karena kita sudah menceritakan di emis mulai lembagane gurune niki, santrine niki, sarprasi napa mawon jedine enten 5 sing rusak kalih sing normal 3. Ruang kepalane enten napa mboten sakniki kondisine pripun ya diceritake di situ sesuai kondisi yang ada. Mungkin kita sudah menceritakan ceritanya itu digendel niku lek program ini jenenge cetak BAP. Lek sampun dicetak BAP saya digendel lah mungkin mriko saged maca jane lembagane Pak Lukman iki kondisine piye. Terus sudah namanya cetak BAP. Oke, kita berkali-kali yang kita sebutkan sudah cetak BAP di emis. Nah, mungkin untuk cetak BAP yang tahun sekarang ini sebagai acuan Kemenag Pusat untuk mengambil kebijakan terutama jenenge arepe ngandane arepe bulan rono berarti kan itu nyepakne sana misalkan begitu. Ya seperti Kemenag Pusat juga seperti itu. Ini lembagane sak Indonesia kabeh gitu. Terus kondisinya berikut kan tentang data ini data yang kita ceritakan ini. Nah, walaupun datanya pun ingin berarti disimpulkan berarti ini cara RP memberikan bantuan ini guru ini sama ini lembaga ini sama ini berarti ini cara pakai BNAE nyatu sewunan itu berarti untuk semua. Nah ini lah ini tambahan setor data apa saja. Terus yang jelas kita niatnya melakukan update emis atau menceritakan lembaga kita di media emis wow. Tidak menutup kemungkinan kita sendiri yang akan mendapatkan manfaat bantuan. Minimal kita memberikan data untuk berkontribusi kepada Kemenag Pusat supaya bisa mengambil kebijakan. Jadi yang kita lakukan walaupun tidak mendapatkan bantuan itu tidak sia-sia. Kita sudah memberikan kontribusi minimal. Kalau ini lembaga kita misalkan lembaga Pak Lukman Bukan Amsal, lembaga Pak Jadul, itu kalau misalnya lembaga boleh ya? Tunjuknya lembaga. Nah seperti itu. Minimal lembaga Pak Lukman itu sudah update emis sehingga memberikan manfaat pada lembaga. Seperti itu. Nah, untuk emis, niku bisa menolong karena ada mendata guru atau ustaz, sehingga pada aplikasi bantuan nanti ada aplikasi bantuan khusus guru namanya Sikap. Aplikasi Sikap itu aplikasi untuk mengajukan insentif ustaz. Kalau yang Simba itu sifatnya untuk lembaga, misalkan sarprasnya, butuh
untuk operasional itu, tapi kalau yang sikap itu untuk insentif Ustaz, tentunya Ustaznya sudah terupdate atau sudah diceritakan di lembaga itu. Lembaga itu nyeritain Ustaz ini kau nomor betul. Terus lembaga ini cerita jenenge Pak Jainul kali Pak Lukman misalkan. Nah, Pak Jainul kali Pak Lukman ini mungkin sangat mendaftarkan akun, sehingga Pak Jainul dan Pak Lukman itu sangat mengakses namanya. Pak Huda, Pak Jainul Adil, hal ya. Boleh kabeh bareng Pak Huda, sorry. Ini biasanya komisan Pak Jainul bareng. Nah, niku sehingga Pak Huda kalian Pak Lukman itu sangat mengakses aplikasi Sikam, sangat mendaftarkan iki aku pengen oleh gini. Lek boten di update teng emis boten saged mlebet Sikam. Terus kita sendiri juga mengawasi kerjanya operator, Pak Kepala atau Ibu Kepala Lembaga TPD Madi ngawasi operator, bukan ngawasi sifatnya, mendampingi operator. Kan ini wis kate gak ae wis sampai daftar ini dulu sampai daftar itu bisa ngakses Sikap, bisa beli bantuan itu. Terus wis nanti sih nggak kan angkai bisa seperti kirim. Nah, operator ini minangka ya sing garap media bercerita ini tentunya ya guru-guru mesti bareng santri ini setunggal itu lebih darah rumah atas meeting santri setunggal, santri kalir yang atas meeting dari santri ini setunggal atas meeting terus muatan itu terus disebut kepala TPD Madi Pondok mohon diperhatikan untuk operatornya seperti itu. Nah, hingga diaturakan Pak Hanif Kolowal yang namanya akan diselenggarakannya Posperda, Pospenas, Posperda, Porsadin. Sekarang karena semuanya mengacu pada emis, kalau kita punya santri di pondok pesantren, santri di Madi, tidak kita ceritakan di emis di lembaga kita itu. Nanti kalau punya bakat ikut Porsadin, ikut Posperda, lomba misalkan lomba non poli, dan jenenge poli itu timnya gak ada bocah sing main cadangannya biasanya dasar sekarang. Nah, Maris Besok ini lah katakan ini bentuk satu tim bila sing bagian toser itu sing mumpani loh sing ngaji itu cuma sing muncane ya itu sing kunci tempoli lindela niki bocah niki boten terdaftar di emis di mati tim ini boten salah sekarang itu terus bermuara pada emis iman karena semuanya mengacu pada emis niki untuk ke depan emisnya diperhatikan. Kalau bisa itu 100% santrinya masuk studio, ustaznya masuk studio, masalah sarpras itu nomor utama ya. Oke. Untuk programnya nih terus kembali lagi nih langsung kembali bahwa Sibdar Wiki
Sitren, Simba itu program bantuan untuk lembaganya, Sikap untuk ustadznya. Nah semuanya ini mungkin bermuara pada emis. Dimengerti ya? Nah untuk program sampun paham sedaya mungkin Injil semuanya bermuara pada emis untuk kegiatan apapun ke depan, terutama bantuan. Kalau kita tidak update emis sampai di bundle yang namanya BAP itu, untuk tahun depan kita tidak bisa mengajukan bantuan. Dimengerti ya? Nah, saat ini sesi pertanyaan. Barangkali selama ini ada yang punya kendala ketika ingat terus biasanya yang punya pertanyaan yang pernah mengalami, berarti otomatis tahu dalam minggu pertanyaan ini mulai ini saking budi biasanya kalau tidak jadi nanti nah ingat jadi bertanya terkait emis perizinan operasional atau daftar keberatan TPK Madi Pondok terima kasih Mas Yus. Dari TPG itu hari ini yang kita hadirkan ada 5 lembaga. Ada yang sudah update emis, ada yang belum. Karena kita buat sampel. Singkuru itu masalah rokok, waktu teman-teman yang belum, yang sudah kendalanya apa yang sudah dilakukan itu. Ini juga mewakili teman-teman yang sudah update emis. Berikutnya pertanyaannya terkait dengan portalnya emis itu dibuka sampai bulan apa? Yang kedua terkait dengan pengurusan izin operasional atau tanda daftar tadi kan harus melalui link sekarang. Ini apakah portalnya itu juga dibuka tutup atau terus dibuka sewaktu-waktu bisa kita lakukan? Tetapi beberapa konco niku matur yang coba untuk mengurus daftar keberadaan itu wangil sih. Uploadnya kok wangil atau apa? Dan seterusnya. Ini beberapa kendala yang bisa kami atau ada laporan dari teman-teman. Itu kita lebih boleh sebagai pengawal. Untuk teman-teman operator yang mengalami kendala, ini sampai di gambar grup operator sampai ya, di situ media sharing. Terus sing mengalami kesulitan sakit belajar kelompok itu, dan jadi dari yang berhasil kali yang belum itu bisa sharing di situ itu belum perlu ke kita tapi sudah bisa mandiri. Terus masalah portal emis untuk semester genap ini tanggal berapa? April untuk saat ini. Jadi sekarang tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu dibuka dari tanggal sekian sampai sekian itu biasanya 2 minggu. Sehingga pada saat diberi waktu 2 minggu untuk Jawa Timur ini tidak mau membahas ini untuk ngakunya STPI itu semuanya nakes bareng dan sak provinsi itu ada 38 kabupaten kota dari akses bareng ping saya pulang. Saya boleh maju jebol memang tahu ini waktu 2 minggu. Nah sehingga kemarin pengalaman seperti itu kemarin kita bisa mengejar ketertinggalan bagaimana kita nyalon staf selama kita bisa mengakses
operatornya sakit closing saya jajal ngebone santri setunggal saya simpan kok muncul berhasil tambah. Nah, di situ dilarang sekarang berlakunya portal itu kembali. Yang dulu 2 minggu, sekarang 2 minggu itu untuk ngepaki ini gitu, bedelan ini tiap-tiap itu laporan BAP keuangan itu pada saat penutupan semester biasanya akhir semester itu ditutup sehingga awal semester lagi dibuka lagi sampai semester hampir berakhir mungkin ditutup lagi buka terus sampai menjelang berakhirnya semester. Mari aneh saat niki nggih. Lek biyen kula lek ngarani nyalon setet saat niki ya memang jadwale ngoten niku. Terus sekarang selama kita bisa mengakses ya kalau bisa sering-sering timbangannya mungkin kadung ngertos ditutup tanggal sekian, ngertosnya kan ditutup karena bukanya pun dalam ditutup tanggal sekian. Kadang di santri saya itu turun di lebok 16 dan dapat juga gede sampai enten kasus operator yang bisa meninggal kita karena jadwalnya seperti itu bukanya cuma 1 bulan kemarin 1 bulan atau 3 minggu dan itu madrasah ya dipaksa untuk melakukan update cerita santrimu siswanya kan siswanya siswanya kabeh biro omah iki mulai sito siswanya nek jenenge ali berarti mendekati 1000 wong sito kan cerita ngoten niku yo lali caranya bukan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa saran kula ketika ada santri masuk biasanya kan dia santri pindahan dan cuma itu ada sih itu didaftar nih ini kalau didaftar belum diurus di sini biarlah kok kode ngatur nih misalkan santri Pak Huda pindah ke santri ini Pak Lukman pindah ke lembaganya Pak Lukman melakukan koordinasi dengan Pak Huda sesama operator Pak, ini santri sampean pindah ini wis berberes belum? Saya tak tahu. Wah, wis mlebu. Ya iki saya pindah iki piye iki? Ya wis dinonaktifkan. Di lembaga yang awal itu dinonaktifkan sehingga bisa didaftarkan di lembaga yang baru. Dimengerti ya? Nah, niku kalau niku ngenteni masa update ditutup kita satu kasus nih gue sih tidak koordinasi dengan Madin yang aman jadi segala perkembangan sedikit itu dari ceritakan di Emis sehingga pada saat penutupan itu kita sudah bisa melakukan BAP cetak BAP terus untuk pendaftaran portal pendaftaran keberadaan itu pertanyaan ketiga ya niku insya Allah seterusnya dibuka terkecuali ketika ada maintenance aplikasi kalau memang ada maintenance aplikasi berarti itu dari perusahaan biasanya ada pemberitahuan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian sedang akan dilakukan atau perawatan linknya untuk disempurnakan dari supados kinerjanya lebih lancar seperti itu. Oke. Terus dari Pak Lukman Syabur ada yang menambah pertanyaan Malik? Mewakili dari Pak untuk aplikasi
misalkan Nadiem itu sudah punya nomor statistik yang ya itu apakah perlu mendaftar lagi lewat aplikasi itu atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu updating data Wisma itu ngatur ada kalau tidak salah 5 atau berapa, itu apakah sudah ada titik terang atau belum? Ngatur yang nomor statistiknya lembaga pakai lembaga yang lain itu apakah sudah ada titik terang atau belum? Harus lewat itu. Kalau misalkan lembaganya nggak mau ribut, termasuk kan begini yo, nggak ribut. Karena dari mana kalau nggak tahu. Ya. Ya. Karena kalau kita nguber nomor statistik lapas yang sudah ditempati madrasah lain, niku mungkin tidak begini terlalu lama. Mari datang ngirim surat, walaupun itu hanya ngedit nama loh niku. Cuma saja dia mikir ini berarti karek ngedit ini tidak. Ternyata tidak ngupload SK dan piagam penjenengan kulo sampai datang operator diberikan surat nomor tambah surat keterangan surat keterangan bahwa ini ditempati lembaga dan lembaga yang menempati ini di Pulau Surat namun ya SK dan IJOB untuk meyakinkan bahwa ini ternyata harus tadi benar-benar WXA. Saya ini asli ini. Jadi dalam lingkungan itu dengan penak diri. Kalau dari sipil otomatis itu mungkin nomornya baru. Lembaganya merasa keberatan dengan wakil mawon dan ini masteris tunggal. Karena kopi itu mau dalam arti kok surat permohonan pendaftaran itu mau jenenge gitu. Proposalnya kan kayak ngedit jenenge tak mau tuh ya, itu nanti master ya. Masuk Ditulungi Pak. masuk tidak dulu. Oh biasanya mau tuh ya. Nah, tidak biasanya. Ya lebarannya betul-betul kok gak ini. Gak jadi 1000 nek edit mawon 1000 tapi ternyata setelah koordinasi dengan operator kan ternyata ngoten niku dadi anak kucing yang punya masalah dari kedua belah pihak ini kali mengajukan surat permohonan kebetulan itu. Lalu proses itu lelek kecil baru saat ini kan udah simpel seminggu jadi budi. Lelek itu berisi statistiknya wis tinggoni iki. Nah prosesnya seperti itu. Seperti itu repotnya. Terus ada nomor statistik sudah ya pasang BI mau saya tempati di sini padahal saya tempati ini kuliah daftarnya ya pas ngantuk terus ini gue denger pas seperti itu bisa dia ya pun paham ya untuk yang itu yang lama apakah harus daftar lagi atau memang pakai yang itu saja? Untuk yang lama perpanjangan maksudnya Betul, artinya itu juga masih aktif. Nah. Apakah nanti itu ketika sudah jadi statistiknya apakah sama? Jadi acuannya pada emis. Yang emis ini lembaganya misalkan sudah terdaftar,
tapi belum terdaftar di MIS. Kalau itu kita menjalankan atau pulau mau masih ini urut terdaftar di MIS, tapi masa berlakunya sih suwi sama kirim ke bulan ini kalau terdaftar di MIS. Lek masa lek perpanjangan kita lihat sini kalau perpanjangan itu lagi baik itu secara kolektif atau dari sendiri. Ya, mau ini kalau operator dituntut pinter. Nah, ya asal atas pengetahuan Pak Kepala. Oh gitu. Ya ada kebetulan. Iya, kesan. Iya. Ya, barangkali ada yang menambahkan pertanyaan sebelum jam 6. Jamil mik Pak kersane sami mir. Jenengan jamil mik ya nggih. Nah, jadi operator kecamatan sedang memberikan pelayanan cetak BAP. Mohon lembaga DPD Madi melakukan cetak BAP terakhir tanggal sekian. Otomatis kan operator kaget. Cetak BAP apa toh? Jadi nggak ada. Terus kedua, aku tidak bisa cetak BAP, berarti dia sudah berproses. Cuma ada kendala. Berarti ini kendalanya juga. Santrinya diisi kabeh dulu. Santri 20 isinya detail, semuanya terisi komplit. Dengan santri 100 isinya kayak 5. Ini pun sik 20 tapi isinya full. Ini pun sakit cetak BAP. Nanti di data santri valid. Kalau yang 100 tapi baru santrinya kan kalau datanya belum enggak itu tidak valid. Yang diutamakan kevalidan bukan kata santri. Ini loh, makanya diadakan grup operator kalau memang dari sesama biasanya Pak Madin kan dia tetap wilayah dari bawah. Nah ini mungkin operator lembaga mereka kita cross check konfirmasi ini santri musim yang lalu datanya dia terus santri itu sih santri yang kono sih kaitannya dengan lembaga ini enak kode. Nah kita cross check. Berada di dalam lembaga saat ini lari ini ngajunya tersendiri.
Kalau itu dilakukan bisa, maksudnya bocah bisa melakukan kegiatan itu bisa, kejadian akan seperti itu bisa. Tapi di emis jadi ini ketika kita ngejot ini, saya ini hanya tersimpan gitu. Ini mungkin ada notifikasi. Notifikasi ini sukses. Kalau ada kendala sudah terdaftar di lembaga. Ini sudah terdaftar di lembaga. Itu kan niki yang ditanyakan itu guna iso kondak kan sih guna. Lihat aja guna Pak. Kalau sudah terjadi makanya kalau sudah terjadi niku pasti yang juga ini ketika akan mendaftar kan turun jalan. Tapi kalau dimasukkan kalau baik buat nek iso belum kaget. Anu tekan. Warga kan yo tenanan sekolah kan. Wakil operator dibuka barang di sini terkait bocah stok di luar santri stok itu bukaan santri mereka ini ada gue enak ya betul ini kafe tapi kafe sesuai dan mungkin mari ustadz yang sudah terdaftar di lembaga lain gue sadar walaupun benar-benar aja ya madu itu madu memiliki madu sore mereka harus salah satu berarti yo siangnya pergi kalau kita cekap ya Jumat ya wonten malih napa niki wau kan sedaya yang menaungi lembaga yang bertanya ini dari lembaga nggih kula ngapun Mbak mungkin pertanyaan kula mangke kathah ingkang sami mbok menawi niku wau pun dijawab mboten mboten napa menawi ingkang dijawab nyuwun dijawab nggih yang sudah punya ijab apa harus daftar lagi di daftar keberadaan itu Pak kula paham kula dadose kedah
daftar lagi. Sudah punya ijo. Nggih. Sudah punya ijo itu kan enten piagame. Nggih. Piagame itu enten masa berlakunya. Ya. Nah, yang namanya piagam itu masa berlakunya misalkan masih panjang, masih berlaku. Nggih. Di situ kan ada nomor statistik. Dan itu nomor statistik itu nomor keberadaan. Oh, cekap mesti ngoten. Nggih, lan niku kan sami betul paham. Hingga ngono kan oh dadosnya sami bahasa ijab sama daftar keberadaan nggih. Makanya dulu yang namanya ijab, sekarang ganti bahasa daftar keberadaan lembaga atau daftar nomor statistik. Kayak dulu ijab, sehingga kalau izin operasional seolah-olah kalau tidak berizin tidak sah legal, ilegal, kan kesannya seperti itu. Makanya sekarang diganti daftar keberadaan atau daftar nomor statistik. Berarti lembaga ini punya nomor statistik dari pemerintah, menghilangkan kesan legal dan ilegal itu. Kalau yang sudah berizin seolah-olah oh berarti ini legal, yang belum berizin, belum berizin itu ilegal, kan nggak kesannya. Nah, menghilangkan kesan itu sehingga namanya diganti daftar nomor statistik atau keberadaan. Nggih. Seperti itu. Niki wae kula sajane ngapunten Pak, nggih, jawaban kan sampun. Iki santri pindah data emisnya gimana itu kasusipun jenengan jawab nggih. Nggih. Tapi cara menyikapi umpami enten santri pindah tenggen iki gen kula. Sing dayoh manggi tenggen biasanya lembaga per lembaga kan kuat banget menjaga santrinya jangan sampai keluar kan ngoten Pak. Nggih. Jadi awalnya nggih ngeten iki mesti sareng, tapi pas waktu datane Bu, santri ini jenengan kata dengan kula suwune asal mboten. Lah niku pun kula jak biyen mboten saged ngoten lho. Ngeten. Kita harus meyakinkan santrinya sampai ngajinya ning kene tenan apa sebagai tapi kalau prakteknya santrinya memang benar-benar ingin pindah, memang benar-benar ingin pindah jenengan, mungkin jenengan dari kalian lembaga awal kalian wali santri, nanti santri ngajinya pindah. Nah, mungkin ini susah. Lah begini Susah. makanya kan apa namanya data TPQ sejumlah santrinya kan kita data Pak. Jumlahnya terlihat benar ada, ternyata data M-nya sudah dimiliki. Ngoten wau dadosé pun masuk data ke TPQ-nya tapi tidak masuk ke emisnya ngoten mawon nggih. Jadi kelihatan banyak ngajinya pas waktu di monitoring ada, turbannya ada, ternyata terdaftar 100, ternyata cuma tinggal 20. Yang 80 contohnya gitu, Pak. Ngoten niku maksudnya terdata di TPQ-nya saja. TPQ mawon, Nggih. jadi daftarnya teng emis. Nggih. Kan ketika mau mengajukan jumlah santrinya ternyata semuanya sudah didata orang, data TPQ orang Nggih, kan gitu, Pak. nggih. Nah, niku kita koordinasi dengan operator yang lembaga yang awal Diminta menghapus untuk dinonaktifkan. Mesakne mungkin ini bocah ini aku lagi Kalau dene ora gelem iki kok era bocah kidul ya mungkin. Tapi gigi. Tapi kathah Pak, niku mboten king mbok iram kathah sing ngoten niku. ini mungkin pun diatasi anu kan Pak. Terima kasih. Nggih. Kepalane TPQ jadi undang kabeh operatore wis iku mari. Niki terus kalau ada data guru baru Pak, kita segera mendaftarkan itu perorangan kan sendiri ngoten lho. Contohnya di tahun berikutnya, tahun besok itu ternyata ada guru yang sudah mendaftar. Terus ada guru lama yang mau keluar. Niku pripun? Dinonaktifkan sami. Langsung dinonaktifkan, yang baru Karena langsung menu didaftarkan. hapus tidak ada. Menu hapus data nih guru yang keluar ini tidak ada. Cuma nonaktifkan. Seperti itu. Biar ada jejak di kita. Oh, ngoten. Kalau guru yang lama mendaftarkan madrasahnya yang baru kan enggak ngerti toh Pak. Terus akhirnya mendirikan sendiri. Ini mungkin aktif sendiri terus dengan lembaga yang berbeda. Nggih. Enggak masalah.
Makanya seperti pindah santri di di lembaga yang lama harus dinonaktifkan dulu supaya bisa didaftarkan di lembaga yang baru. Gurunya juga dinonaktifkan. Gurunya karena sudah keluar dinonaktifkan kan. Nah, kemudian guru yang keluar tadi bikin membangun lembaga baru, otomatis Bisa empat lagi. Sing niki wau kula mirenge kadose guru data ganda ngulang di 2 tempat niku kantun lembaganya Pak nggih. Antepne ngoten lembagane nggih. Antun lembagane ngulang di 2 tempat sing diandoli. Walaupun sebetulnya di lapangan memang ada yang Ya, ulang di sana ya. banyak Pak. Banyak nih. Tapi karena di emis itu tidak diperkenankan, ya kedah legowo hanya berpijak pada satu lembaga. Walaupun ini ya pangkat mulang, ya pangkat asal Isaro, tapi kan buat tetap emis. Nah, nanti lek ngajak nih tentang singkap niku tentang emis ini. Nggih. Kalih wau kan enten aplikasi Simba sama Sikap nggih. Nggih. Niki kapan Pak? Saged contoh yang Simba niku kita mengajukan bantuan. Contohnya nopo yang diajukan? Di situ banyak program. Niku ngoten bantuan langsung. Tinggal jenengan Niku program bantuan pondok enten yang namanya apa ini? Termasuk bangunan apa nggih niku? Wong program mawon napa kemandirian pesantren nggih wonten. Niku TPQ nggih wonten, madu nggih wonten. Pokoke ngakses Simba yang dengan catatan sudah cetak BAP di tahun yang lalu. Cetak BAP dibune wis di cover ngoten niku. Nggih. Jadi kalau panjenengan cetak BAP sekarang, akses Simba sekarang mboten saged. Satu Tahun depan. Karena kan yo pusat sendiri delok ceritane sampeyan lagi tahun ini kok langsung aja ya sih kok tak bujaluk ini bagian bendahara negara keuangan kalau jadi lembaga ini tahun lalu kecuali cuma datangnya ke depan akhirnya butuh mobil Niki kang terakhir mungkin buatan napa namanya termasuk pertanyaan biasa nih Pak. Lembaga-lembaga yang hanya ngapunten biasanya skala rumahan. Biasanya kan enten 10, 15 tapi gurunya cuma niku enggen kula niku enten 4, 5 tempat Pak ngantosan. Dadi TPK ingin kula kathah ingkang merotoli sami empat tempat. Nggih. Teng griya ngoten niku. Akhirnya santrinya niku ndak purun pami ngaji bakdo magrib. Nggih enggak apa-apa sampean bareng asar pangkat mriki ndak mau. Wong tuane nggih ndak mau. Wah pilih kono gratis contone ngoten. Niku pripun? Ditulungi napa kersane? Nggih. Kan santri ini mesakne benjing mungkin di tahun-tahun berikutnya santri dibutuhkan untuk daftar ke lembaga SMP napa aliyah ngoten niku lho Pak. umpama jenenge bocah ngaji iki kan yo sak nyamane benake ngaji ning ngene ibu bae ngene Pak kae. Dina niki carane bumi industri. Cara bumi industri. Nek pertolanan sing mare nggih hanya beliau sendiri, santrine enten 10. Nah, niku umpame. TPQ sing rangkul niku dhewe. Mungkin sakit Pak. Ya, sudah dirangkul tapi proyeknya memang di lapangan kendala itu banyak gimana? Napa malah kersane daftar mawon dibutuhne niki? Ngeten lho maksud kula, rangkul niku kan boten muaten dibeton boten. Kita melakukan pendekatan. Iki bocah-bocah ngaji ning desa sampeyan tak data dadi guru dari
Dadosnya malah dapat data emisnya saja, ngoten nggih. Jadi gurunya sendiri didaftarin lembaganya Pak itu supaya apa? Bisa oleh itu serote permen ilmu iso golek dunduman permen itu. Terus lek kerso niku pendekatan kalau lek boten ngoten ndak umpama diarani kan nyedeni TPK piyambak belum mulang ngaji ini wis karena administrasi sih memang ya sulit tidak kita hanya menambahkan itu lari-lari ngajinya rasanya dan dalam jenengan di kersane dan di kemampuan cuma jenengan belum baca tadi ustadz TPK ini terus lek enten napa-napa misalkan enten bantuan saking ma'al jenengan di boten panggah asal boten kok membatasi jenengan pulang boten pun lari itu rasanya telu kersane ya anggap apa itu kelas jauh boten pokok kuliah upami ngoten pinten-pinten kula napa boten sing kula ngaji niku menawi lembagane Pak Wirul mboten guru. Nek mboten guru lembagane menawi. Sing mboten guru lembagane. Oh, ngoten lha niku. Niku sing nulung santrine napa sing nulung pendidikane niku. Nggih, ngoten niku nggih masalah ini memang kita. Nah, ini lek diterusnya sampai buku sampai sawangan. Nggih. Malah berada